Oke, selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 1 dari The Intelligence Trap. Ini soal studi Lewis Terman yang terkenal banget itu loh, tentang anak-anak super cerdas. Mereka dijuluki termites. Iya, betul. Studi termites ini. Sumber kita ya bab ini. Dan misi kita kali ini kita mau coba bongkar nih, apa sih kecerdasan itu sebenarnya? Dan mungkin yang lebih penting, apa yang bukan kecerdasan lewat kisah nyata mereka ini. Siap ya? Siap. Studi termites ini memang ambisius banget pada masanya. Bayangin aja ngelacak ratusan orang dengan IQ super tinggi sepanjang hidup mereka. Gila ya. Effortnya. Tapi yang menarik ya, justru studi ini nantinya tanpa sengaja malah mempertanyakan asumsi Terman sendiri soal kehebatan IQ. Jadi muncul pertanyaan besar kan jadinya? Pertanyaan apa tuh? Ya seberapa besar sih pengaruh angka IQ itu buat kesuksesan hidup seseorang? Beneran sepenting itu? Oke. Nah, kita mulai dari termannya dulu deh. Agak kaget juga sih, ternyata dia awalnya itu tertarik sama frenologi. Oh iya, yang nebak kepribadian dari bentuk kepala itu ya? Iya, itu. Ilmu semu gitu kan. Untungnya sih dia beralih ya ke tes yang dikembangin Alfred Binet. Terus dia adaptasi jadi tes Stanford Binet yang kita kenal sekarang. Ah iya, tes IQ yang standar itu. Betul. Tapi keyakinan dasarnya dia tetap. Kecerdasan itu ya bawaan lahir, udah fix, nggak bisa berubah. Gitu katanya. Nah, ini nih. Keyakinan ini tuh punya implikasi yang, serius loh. Di satu sisi niatnya bagus ya, dia pengen pendidikan itu disesuaikan sama kemampuan anak. Itu oke. Masuk akal sih itu. Tapi di sisi lain, ada gagasan yang kalau kita dengar sekarang agak ngeri ya. Terman itu ngebayangin masyarakat bisa semacam direkayasa gitu, berdasarkan skor IQ. Direkayasa gimana maksudnya? Dia bahkan mikir tes IQ ini bisa nyaring potensi kriminal sejak dini. Karena menurut dia moralitas itu nggak bisa tumbuh tanpa kecerdasan tinggi. Gitu pandangannya. Waduh, berat juga ya pandangannya. Iya, ini penting jadi latar belakang waktu kita lihat studinya nanti. Oke. Nah, terus dimulailah studi termites ini kan. Dia ngumpulin anak-anak super cerdas di California. Ada contoh-contoh menarik tuh. Kayak Sharaan, IQ-nya 192. Tinggi banget. Wow, 192 ya? Terus ada Beatrice. Ada juga Jess Oppenheimer. Nah, ini unik. Dia dicatat sama peneliti sebagai anak yang agak sombong. Dan IQ-nya tuh di batas bawah grup elit ini. Oh, jadi nggak yang paling tinggi di grup itu ya, si Jess ini? Ya. Terus ada lagi Shelley Smith. Ini kebalikannya. Digambarin sebagai anak manis kesayangan semua orang. Mungkin kita mikirnya Saraan yang IQ 192 atau Beatrice yang bakal paling sukses gitu kan? Iyalah, logikanya gitu. Tapi coba tebak, si Jess Oppenheimer yang katanya sombong dan IQ-nya pas-pasan di grup itu, Gimana dia? dia malah jadi kreator sitkom legendaris I Love Lucy. Gila kah? Ledakan kreativitas yang mungkin Terman sendiri gak bayangin. Wah, serius. I Love Lucy ya? Keren banget itu. Iya kan? Terus si Shelley Smith gimana? Si anak manis. Nah, itu juga. Dia malah drop out dari Stanford. Tapi dia malah jadi reporter perang yang pemberani buat majalah Life. Wow, reporter perang. Itu butuh skill beda banget ya. Banget. Butuh kecerdasan praktis, keberanian, bukan cuma skor tes yang tinggi. Ini kontras banget sama beberapa anak yang IQ-nya paling tinggi di studi itu. Betul sekali, kayak Sarah N tadi yang IQ 192, dia memang sih dapat PhD, tapi karirnya ya biasa aja. Gak sefenomenal yang mungkin Terman harapkan. Terus Beatrice? Beatrice, menurut sumbernya nih, akhirnya cuma main-main real estate pakai uang warisan, jadi nggak mencapai puncak karir yang gimana gitu. Jadi ini nunjukin banget ya keterbatasan IQ. Kayak kata David Perkins dari Harvard itu, Oh, analogi Perkins ya, gimana tuh? dia bilang IQ itu ibarat tinggi badan buat pemain basket. Penting sih di awal, buat seleksi mungkin ya. Iya, buat nyaring potensi awal gitu. Tapi begitu udah di lapangan, nah faktor lain yang ambil alih. Skill, strategi, kerja tim, itu jadi jauh lebih penting ternyata. Persis, jadi IQ ini sebenarnya ngukur apa sih? Ya, kemampuan ingat fakta, nalar pola, kosakata, bagian kecil aja dari kemampuan kognitif. Tapi gimana soal kemampuan bikin ide baru atau mecahin masalah di dunia nyata yang kompleks gitu?
Nah, di situ batasannya kelihatan jelas. Tes IQ standar seringkali nggak ngukur itu. Oke, Ini nyambung ke gagasan lain, kayak teori triarkis dari Robert Sternberg. Dia muncul belakangan sih, tapi relevan banget. triarkis. 3 jenis kecerdasan gitu. Iya, betul. Sternberg bilang minimal ada 3. Analitis, nah ini yang mirip-mirip diukurin IQ. Terus kreatif, kayak si Oppenheimer bikin I Love Lucy. Dan satu lagi, praktis. Praktis maksudnya? Kemampuan adaptasi, mecahin masalah sehari-hari, ngerencanain sesuatu dan ngelaksanainnya. Kayak yang ditunjukin Shelley Smith di karir jurnalistik perangnya itu. Studi Terman ini tanpa sengaja malah ngasih contoh nyata buat teori ini. Wah, menarik ya. Jadi, apa nih pelajaran utamanya dari kisah para termites ini buat kita semua? Buat Anda yang dengerin. Studi yang niat awalnya mau mengagungkan kejeniusan berbasis IQ, Ironisnya malah jadi bukti kuat soal keterbatasannya sendiri. Kecerdasan itu ternyata spektrum yang jauh lebih kaya warna daripada sekedar satu angka gitu. jadi IQ bukan segalanya ya. Jelas bukan. Ya, kecerdasan analitis yang diukur IQ itu tetap ada nilainya kok. Ada korelasinya sama kesuksesan akademis, jenis pekerjaan tertentu, bahkan kesehatan. Itu fakta. Tapi, itu cuma satu potongan puzzle aja. Banyak banget kualitas penting lain, kreativitas, kemampuan menilai dengan bijak, kecerdasan praktis buat navigasi hidup sehari-hari, bahkan kecerdasan budaya yang seringkali lolos dari tes IQ standar. Terman sendiri di akhir hayatnya mengakui loh, dia bilang kecerdasan dan pencapaian itu jauh dari korelasi sempurna. Pengakuan dari dia sendiri. Wow, itu pengakuan penting ya dari penggagasnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal lagi dari kisah Terman yang mungkin bisa Anda renungkan. Obsesinya sama IQ ini kayaknya sampai mewarnai hubungan dia sama anak-anaknya sendiri. Oh ya? Gimana tuh ceritanya? Ada laporan kalau dia kelihatan lebih dekat sama tutranya, Fred, yang jadi insinyur sukses, dibanding sama tutrinya, Helen. Seolah-olah pencapaian berbasis kecerdasan itu jadi ukuran kasih sayang. Wah, sedih juga ya kalau gitu. Iya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa sering sih kita atau masyarakat kita membiarkan satu ukuran, satu label, entah itu IQ, nilai sekolah, jabatan, mendefinisikan seluruh potensi seseorang, termasuk potensi diri kita sendiri. Pertanyaan bagus tuh. Dan kalau kita terlalu fokus ke satu ukuran itu, apa aja sih bakat, kualitas berharga, atau keunikan lain yang mungkin kita lewatkan, baik pada diri sendiri maupun orang lain? Itu mungkin bisa jadi bahan refleksi kita semua.